Oh, seperti kameranya sudah siap, Bu. Oke, berarti kalau kamera sudah siap, para paslon sudah siap, panelis apakah sudah siap? Siap, siap ya. Para peserta didik sudah siap? Oke, sepertinya sudah pada siap semua, Bu. Makanya mari kita mulai debatnya, dimulai dari pertanyaan yang akan dijawab dari paslon nomor urut 2. Silakan maju. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Oke. Mohon maaf, ada sedikit revisi. Jadi sebelum nanti kalian menjawab dari semua paslon, ada satu pertanyaan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah Pak Mujiono untuk semua paslon. Iya, betul sekali. Jadi nanti ada satu pertanyaan dulu sebelum ini yang diberikan oleh Bapak Mujiono. Ya, oke, pertanyaan yang pertama dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Karanganyar, beliau Bapak Mujiono SPD MMPD. Dipersilahkan, Bapak. Mohon perhatian pengurus OSIS, silakan menuju ke lantai 2 sebelah timur. Banyak murid yang tidak mengikuti kegiatan untuk digusur ke sini. Tolong yang di lantai 2 sebelah timur suruh turun, kemudian suruh ke lapangan. Nanti paslon nomor 2 siap-siap setelah. Ya, sudah siap ini sepertinya, Bapak. Oke. Siap? Kepada semua paslon, silakan nanti untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk urutannya nanti setiap paslon menjawab, ya satu-satu menjawab dari pertanyaannya Pak Mujiono. Silakan untuk Bapak Kepala Sekolah memberikan. Monggo kepada Bapak, disilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Yang di sebelah selatan bisa mendengar? Halo? Ya. Nanti tolong suaranya seperti ini semuanya, termasuk pembawa acaranya ya. Karena kalau dari sana nggak kedengaran. Iya. Oke, para calon ya, siswa calon pengurus OSIS yang sudah melalui seleksi ya, terpilih kalian semuanya untuk menjadi calon pengurus OSIS SMP Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2025-2026. Oke. Saya disuruh mengajukan satu pertanyaan, mohon nanti ditanggapi dari yang paling sini, paling kanan, tengah, paling kiri. Sederhana saja pertanyaan saya. Sebagai generasi penerus ya, kalian apalagi menjadi calon pengurus OSIS, kira-kira menurut pendapat kalian ya, pertanyaannya singkat, enggak terlalu panjang, jawabannya juga mudah. Apa yang akan kalian lakukan untuk mencegah generasi muda agar tidak tergantung pada HP atau gadget ya. Apa yang akan Anda lakukan sebagai generasi penerus, sebagai pemuda atau sebagai calon pengurus OSIS untuk mencegah agar
generasi penerus atau anak-anak tidak ketergantungan terhadap gadget atau HP. Silahkan dipandu Bu Yasinta. Cek, cek. Ya, terima kasih Bapak Mujiono yang telah memberikan pertanyaan. Sudah jelas? Sudah jelas pasangan nomor urut 1? Pasangan nomor urut 2 sudah jelas? Pasangan nomor urut 3 sudah jelas pertanyaannya? Oke. Silakan Bapak kasih waktu 1 menit mungkin untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk kira-kira menjawab pertanyaan dari Pak Mujiono. 1 menit, dipersilakan. Oke, kalau yang sudah siap, kita yang sudah siap saja ya Bu. Yang sudah siap, silakan untuk maju menjawab. Berdua. Oke, sepertinya paslon nomor urut 1 sudah siap teman-teman. Oke, beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Waktu 3 menit untuk menjawab dimulai ketika sudah mulai berbicara. Baik, atas pertanyaannya, saya dari paslon nomor 1 akan menjawab pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Menurut pendapat saya, sekolah bisa menerapkan kebijakan pendekatan sembari mengembangkan larangan dengan solusi alternatif, yaitu kebijakan larangan dan pengawasan, alternatif teknologi dan edukasi, membangunkan lingkungan belajar dan sosial. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Untuk pasangan nomor urut selanjutnya, jika sudah siap, langsung bisa menjawab maju ke depan. Oke, beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3. Untuk paslon nomor urut 3, waktu 3 menit dimulai ketika mulai berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya dan rekan saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Menurut pendapat saya, hal yang harus dilakukan adalah melakukan edukasi tentang bahaya gadget dan memberikan kegiatan yang positif dan bermanfaat untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanganyar. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Paslon nomor urut 2 sudah siap? Oke, silakan maju ke depan. Tepuk tangannya mana? Untuk paslon nomor 2, waktu menjawab 3 menit dimulai ketika sudah mulai berbicara. Yang dilakukan untuk mencegah generasi muda tidak ketergantungan gadget, yaitu mengurangi penggunaan gadget supaya tidak ketergantungan dan melibatkan buku atau ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada. Sudah, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oh, boleh. Kita untuk memposting hal-hal positif dan negatif tentang gadget agar siswa dapat menggunakan gadget dengan bijak. Sudah, terima kasih.
Cek ini sepertinya kurang ramai ya Ibu. Ya kurang Iya, ramai ya. kurang seperti sama, ya, padahal masih pada pagi tapi sarapan kayak ya. kurang semangat. Iya harusnya semangat ya. Padahal tadi harusnya. paslon-paslon kita itu menjawabnya udah penuh semangat, Sudah tapi semangat pendukungnya sekali. malah yang lemas. Pendukungnya malah loyo ya. Gimana ini? Mungkin- Sarapan ya. Betul, kayaknya belum sarapan. Paslonnya sudah semangat, pendukungnya juga harus Semangat semangat. dong. Biar pasangan calon Iya lebih semangat benar, lagi. biar kalian mendukung paslon yang kalian dukung juga ikut semangat juga, semangatnya tambah-tambah. Oke, bagaimana tadi Ya pendapat? bagus, semuanya bagus ya, jawaban dari masing-masing pasangan calon 1, 2, dan 3 semuanya bagus. Jadi mengenai ya Betul. dari pertanyaan dari beliau Bapak Muji tadi sudah ada jawaban-jawaban semua yang sangat bagus. Nah, kita langsung saja ya dari Pertanyaan dari panelis. panelis. Oke, Nah, tadi yang oke. sempat tertunda. Kita lanjutkan ya untuk pertanyaan dari panelis. Silakan tadi untuk paslon nomor urut 2 bisa maju. Ya. Silakan bisa maju memilih pertanyaan dari panelis siapa? Ibu siapa? Silakan bisa memilih. Ada Ibu Sufi, ada Ibu Rinarini, ada Ibu Muktari. Silakan kalian pilih panelis mana yang akan membuat pertanyaan paslon nomor 2. Oke, pertanyaan dari panelis kita ya, yaitu Ibu Sufi. Dipersilahkan. Terima kasih pada calon OSIS dari OSIS ya. Saya mempunyai 3 soal. Silakan kalian memilih. Ada nomor 5, 6, dan 7. Silakan mau memilih yang mana? Nomor 7. Nomor 7. Silakan dipersilakan ya. OSIS seringkali dianggap sebagai kelompok elit yang hanya melibatkan segelintir siswa. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa suara setiap siswa dari kelas 7 hingga kelas 9 didengar dan diperhatikan dalam setiap program OSIS? Sudah jelas pertanyaannya atau Sudah. mau diulang? Sudah, Bu. Terima kasih. Paslon kalau sudah siap bilang siap. Siap, Bu. Sudah siap. Terima kasih. Kepada paslon nomor 2 bisa menjawab. Waktu menjawab adalah 3 menit dimulai ketika sudah mulai berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk menyampaikan aspirasi siswa ke sekolah dengan cara melalui rapat koordinasi dengan guru pembina dan kepala sekolah. Kami juga akan mencatat dan menyusun aspirasi secara rapi. Kami akan menjadikan OSIS sebagai jembatan suara siswa ke pihak sekolah. Cara saya menyampaikan aspirasi siswa ke sekolah yaitu melalui rapat koordinasi dengan guru, pembina, dan kepala sekolah.
kami juga akan mencatat dan menyusun aspirasi secara rapi. OSIS menjadi jembatan suara siswa ke pihak sekolah. Sudah, terima kasih. Masih kurang jelas? Sudah jelas. Ya sudah, terima kasih. Oke, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Dikasih apa? Tetap aja kayaknya lemes. Oke, terima kasih untuk paslon nomor urut 2 atas jawabannya yang diberikan, sangat luar biasa sekali. Sudah bagus dalam merangkai kata, dalam menjawab persoalan yang diberikan oleh panelis. Selanjutnya mari kita lanjutkan untuk paslon selanjutnya. Kira-kira nomor berapa? Acak ya. Oke, kalau begitu silakan untuk paslon nomor urut 3 maju ke depan menjawab pertanyaan dari panelis. Tepuk tangannya teman-teman. Cek. Baik, silakan untuk paslon nomor urut 3 bisa memilih pertanyaan dari panelis, mau dari Ibu Muhtari, Ibu Sufi atau Ibu Rin Arini. Kita memilih pertanyaan dari Bu Muhtari. Ibu Muhtari. Ya, terima kasih. Di sini ada soal nomor 1 dan 2. Mau pilih yang mana? 1 dan 2. 2. Untuk pertanyaan nomor 2, ditemukan beberapa kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah, baik secara fisik maupun verbal. Pertanyaannya, apa program pencegahan yang akan Anda usulkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah bagi semua siswa? Sudah jelas pertanyaannya atau perlu saya ulangi lagi? Sudah. Ya, terima kasih. Paslon nomor urut 3, jika sudah siap, bilang siap. Siap. Baik, waktu 3 menit dimulai ketika mulai berbicara. Disilahkan. Baik, kami akan mengusulkan program yaitu penyuluhan anti bullying, kampanye empati, dan pendampingan korban. Sudah, terima kasih. Waktu masih panjang, apakah ada tambahan? Sudah, tidak. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 3. Ayo, selanjutnya untuk sesi ini terakhir adalah paslon nomor urut 1 bisa maju ke depan. Seperti paslon-paslon sebelumnya, kalian nanti diperkenankan untuk memilih pertanyaan dari 3 paslon kita.
tiga panelis kita maksudnya. Untuk kalian mau memilih panelis siapa? Bu Muhtari. Ibu Muhtari lagi. Terima kasih. Ini pertanyaannya tinggal satu, pertanyaan nomor 1 ya. Ya. Pertanyaannya, banyak siswa yang mengeluhkan tentang tugas sekolah yang terlalu banyak, sehingga mereka merasa stres dan kurang memiliki waktu untuk beristirahat. Pertanyaannya, sebagai ketua OSIS, bagaimana Anda akan menengahi masalah ini antara siswa dan guru? Apakah sudah jelas pertanyaannya atau perlu saya ulangi lagi? Sudah, ya. Paslon nomor urut 1, jika sudah siap bilang siap. Kami akan menjawab pertanyaan dari Bu Muhtari. Ya. Waktu 3 menit dimulai ketika mulai berbicara. Disilahkan. Kami akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan interaktif. Tetapkan tujuan yang realistis dan jelas. Berikan apresiasi serta umpan balik konstruktif. Fokus pada minat siswa. Gunakan metode belajar yang bervariasi dan menyenangkan. Apakah Ya. sudah jelas? Ya, terima kasih. Waktu silakan kepada moderator. Apakah ada tambahan karena waktu masih banyak? Siap tidak? Ya, cukup. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Bisa duduk kembali. Tepuk tangannya mana teman-teman untuk ketiga paslon kita hari ini. Untuk sesi yang pertama sudah dilalui ya, dan ada 3 sesi. Nanti sesi yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, sesi yang kedua dari panelis, masih ada sesi terbuka ya, pertanyaan terbuka dari siswa. Tapi masih ada dari panelis ada 4 pertanyaan ya. Nah sekarang yang menentukan adalah panelis kita. Mau pertanyaannya ke paslon nomor berapa? Oke, yang pertama panelis kita yang masih ada yaitu pertanyaan dari Purin Arini dan Ibu Sylvi ya. Nah nanti dari Purin Arini dulu mau mengajukan pertanyaan ke pasangan calon. Gitu. Oke, kita tampilkan ya dari Purin Arini untuk memberikan pertanyaan ke masing-masing paslon. Memilih ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 1. Pertanyaannya adalah, banyak siswa yang kurang aktif dalam kegiatan OSIS karena merasa tidak dilibatkan. Apa strategi Anda untuk meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan siswa terhadap program-program OSIS? Sudah jelas pertanyaannya? Paslon nomor urut 1, jika sudah siap bilang siap. Silakan untuk dijawab.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan berusaha untuk menjawabnya. Kami akan mengajak seluruh anggota OSIS yang tidak aktif dalam kegiatan OSIS yang diselenggarakan, dan kami akan melibatkan mereka dalam program-program sesuai dengan kemampuan mereka di bidang tertentu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Oke. Masih ada 3 pertanyaan selanjutnya yang ada di tangan panelis para paslon semuanya. Sehingga maka dari itu kepada panelis selanjutnya yaitu Ibu Sufi, silakan untuk memilih pertanyaan dan diajukan kepada paslon yang mana. Atas waktu yang diberikan, Ibu akan memilih calon bakal dari nomor 3. Sudah siap? Baik, siap. Anda pasti memiliki banyak ide. Tapi bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan dari program-program yang Anda buat? Tolong sebutkan satu indikator yang jelas. Contohnya, jika program Anda adalah meningkatkan kebersihan sekolah, bagaimana cara Anda tahu bahwa program itu berhasil atau tidak? Sudah jelas? Baik, jelas. Paslon nomor urut 3, jika sudah siap, bilang siap. Baik, siap. Waktu 3 menit dimulai ketika mulai berbicara. Kami mempunyai program kotak aspirasi siswa. Dan kami dapat mengukur program tersebut berhasil karena setiap siswa pasti mempunyai aspirasi dan mereka pasti ingin menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada OSIS. Baik, terima kasih. Sudah? Apakah ada tambahan selanjutnya? Sudah? Sudah. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 3. Boleh duduk kembali. Mana tepuk tangannya? Tersisa 1 paslon yang belum maju dan nanti akan dibacakan juga oleh panelis. Silakan kepada Ibu Rina Arini, silakan dapat memberikan pertanyaan kepada paslon yang tersisa yaitu nomor urut 2. Terima kasih. Untuk paslon nomor 2, pertanyaannya adalah, banyak calon ketua OSIS memiliki visi dan misi yang terdengar hebat. Namun, apa langkah pertama dan paling konkret yang akan kalian ambil dalam 100 hari pertama masa jabatan untuk membuktikan bahwa visi Anda bukan sekedar janji? Pertanyaannya jelas? Siap, jelas.
Paslon nomor urut 2, jika sudah siap, bilang siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, jika kami terpilih menjadi ketua OSIS, cara melaksanakan visi dan misi kami yaitu akan memulai dengan menyusun program kerja yang sistematis dan terukur berdasarkan visi dan misi yang telah saya buat. Salah satu program utama adalah Green School Project, yaitu gerakan sadar lingkungan yang melibatkan seluruh warga sekolah untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekolah secara berkelanjutan. Kami juga akan membentuk tim kerja OSIS yang solid dengan membagi tugas sesuai bidangnya, mengadakan rapat rutin, serta memastikan setiap kegiatan berjalan berdasarkan rencana dan evaluasi yang matang. Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih pada paslon nomor urut 2. Tepuk tangan yang meriah untuk ketiga paslon kita pada hari ini. Cek. Baik. Cukup ya untuk pertanyaan dari para panelis kita. Nah, sekarang kita menuju sesi yang ketiga, yaitu debat terbuka yang akan diajukan pertanyaan dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanganyar, khususnya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Oh, benar sekali. Nanti kepada para siswa dapat mengajukan pertanyaannya, diberikan kepada paslon tertentu atau semua paslon, dan juga bapak ibu guru juga dapat memberikan pertanyaan. Misalkan nanti ada bapak ibu guru yang ingin memberikan pertanyaan, juga dipersilakan. Ya, benar sekali. Untuk masing-masing siswa ya, silakan membuat pertanyaan. Nanti kalau sudah ada pertanyaannya, silakan diajukan. Tunjuk tangan ya, gitu ya. Ya, masing-masing siswa membuat pertanyaan. Apakah ada yang akan kalian pertanyakan kepada paslon yang ada di depan kalian ini? Ya, tunjuk tangan. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan kepada masing-masing paslon? Bisa dari kelas 7 mungkin, atau kelas 8, atau mungkin kelas 9. Kelas 9. Kelas 9, ada pertanyaan untuk masing-masing pasangan calon? Ada? Pertanyaan untuk masing-masing pasangan calon? Kayaknya kurang semangat ya, ini anak-anak ya. Iya, Kayaknya yang dipikirkan perutnya masih kosong gitu ya. Perut. Oh, tenang aja, ini mungkin. Karena logika tanpa logistik nggak jalan. Oh iya, itu dapat kata-kata baru. Oke, catat. Padahal abis ini. Mungkin ada pertanyaan dari ketua OSIS yang dulu yang. Oh iya, benar-benar. Ada. Apakah ada pertanyaan teman-teman OSIS? Mungkin ada pertanyaan, mengajukan pertanyaan ke masing-masing pasangan calon. Ada? Kelas 9? Ada? Ayo. Ayo, nggak apa-apa. Pak Is ya. Ya, pertanyaan akan diajukan oleh kelas 9
ya oleh Rakas ya. Semuanya siap pasangan calon ini? Siap semua ya? Ya, silakan. Pertanyaan dari saya, apa alasan utama Anda ingin mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS? Oke, pertanyaan ke pasangan calon siapa? Semuanya atau? Semuanya. Oke, semuanya, oke. Ya. Siapa dulu ini yang akan menjawab? Ya, pasangan calon nomor 1 silakan. Oke, siap. Afif. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan jawab pertanyaan dari Kak Prakas. Karena kami mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi, visi untuk membawa perubahan positif, keterampilan komunikasi, dan pengalaman organisasi yang telah terbukti. Terima kasih. Apakah jawaban bisa diterima? Baik. Nomor 1 silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya ada paslon nomor urut 2 dan 3. Silakan yang mana dulu yang mau menjawab pertanyaan dari Rakas, ya, kelas 9E. Ya, sambil menunggu waktunya ya, persiapkan jawaban dari kakak kelas kita. Oke, untuk paslon nomor 3 sudah siap menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Alasannya adalah saya dan rekan saya memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan kami memiliki program terbaik untuk menciptakan sekolah yang aman, damai, adil, dan tentram. Sudah, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi alasan kami ingin menjadi ketua dan wakil ketua OSIS adalah kami ingin menjadi bagian dari perubahan positif di sekolah. Saya juga punya visi dan misi serta semangat untuk memajukan OSIS, dan kami memiliki tanggung jawab besar yang siap untuk dijalankan. Ya, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Koti Waslon telah menjawab pertanyaan terbuka dari Mas Prakas dari kelas 9E. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, ya, satu-satu ya. Mungkin dari setelah ini Mas Siko ya, dari Mas Faiz terlebih dahulu sepertinya mau menyampaikan pertanyaan karena sudah memegang mic. Silakan pertanyaannya, Mas. Saya ingin menanyakan apa hal-hal yang membuktikan kamu memiliki sifat kepemimpinan. Untuk paslon nomor 1. Apa hal-hal yang membuktikan kamu memiliki sifat kepemimpinan?
Untuk paslon nomor urut 1, jika sudah siap silakan dapat dimulai. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Faiz. Karena kami memiliki pengalaman kepemimpinan yang pernah dilakukan dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan. Seperti saat menjabat sebagai ketua kelas, kami memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari sebelah kiri saya ya, dari sebelah kiri saya ada ketua OSIS kita ya, yang dulu itu ada Kak Ciko ya. Silakan Kak Ciko untuk memberikan pertanyaannya kepada pasangan calon nomor berapa? 2 dan 3 ya, masih ada 2. Mana biar lebih kelihatan. Untuk paslon nomor 2, pertanyaannya, apa cara kalian untuk meningkatkan ekstrakurikuler agar para siswa lebih tertarik untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat menarik dari kakak OSIS kita ya, itu Kak Ciko. Untuk sambil menunggu jawaban dari paslon nomor 2, kita berikan semangat dulu untuk semua pasangan calon kita dengan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan. Berikutnya ini paslon nomor 3 ya, tinggal paslon nomor 3 persiapan untuk menjawab pertanyaan dari adik kelas atau kakak kelas kita. Apakah sudah siap paslon nomor urut 2? Ya, sudah siap. Oke, Kak Ciko ya, ini ada jawaban dari pasangan calon nomor 2. Silakan. Untuk menarik para siswa supaya ikut kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, yaitu dengan mengadakan kegiatan lomba-lomba dengan hadiah yang cukup menarik supaya banyak siswa yang tertarik. Serta mengadakan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat para siswa. Bagaimana Kak Ciko bisa diterima jawaban dari paslon nomor 2? Apakah kurang jelas atau ingin dibacakan kembali jawabannya? Lalu jika program kalian itu tidak berjalan dengan lancar, apa solusi yang kalian berikan? Solusinya ya, berarti ya, solusi yang dapat kalian lakukan apabila program kerja OSIS kalian tidak dapat berjalan lancar. Nah, solusinya bagaimana ini? Apabila kamu terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS nantinya.
kegiatan tidak sesuai rencana, kami akan melakukan evaluasi bersama tim dan menemukan penyebabnya. Kemudian melakukan perbaikan agar tetap bisa dijalankan secara fleksibel tapi tetap fokus kepada tujuan. Oke, bagaimana? Jawabannya luar biasa ya dari paslon nomor urut 2. Bisa diterima Kak Ciko? Bisa. Ya, bisa. Terima Tepuk tangan kasih. sekali lagi untuk paslon nomor 2. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi. Ini tinggal paslon nomor 3 nih yang belum kebagian. Ada pertanyaan dari kakak kelas kita kelas 9 yaitu yang tercantik ya, Malika. Ya, silakan untuk Kak Malika pertanyaannya. Ya, ini untuk pertanyaannya tentang komunikasi. Bagaimana saat kalian sudah terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, bagaimana kalian menanggapi tentang masalah komunikasi bersama anggota OSIS? Biasanya di organisasi OSIS yang menjadi masalah kecil itu komunikasi. Terus bagaimana kalian menangani masalah kecil itu? Paslon nomor 3 sudah jelas? Jelas. Bagaimana pasangan nomor urut 3? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya, menerima pendapat analisis sama dengan baik, membagi tugas OSIS secara efektif, dan melakukan evaluasi program. Kalau misalkan salah satu anggota OSIS ada nih yang nggak sesuai sama jalan kegiatan kalian, kalian mau gimana tentang anggota OSIS itu? Pertama, kita mencari alasan terlebih dahulu apa penyebabnya mereka berbeda pendapat dengan kita, dan selanjutnya kita mencari solusi bersama dengan tim OSIS lainnya. Jika hasilnya nihil juga, kami akan meminta saran kepada pembina OSIS. Terima kasih atas jawabannya, saya puas. Oke, untuk sesi yang terakhir ya, kita Ya. ada pertanyaan dari masing-masing pasangan calon.
Nah, untuk masing-masing pasangan calon ini memberikan pertanyaan dan akan dijawab oleh masing-masing pasangan calon juga. Misalnya paslon nomor 1 ya akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 2. Nanti paslon nomor 2 menjawab nih pertanyaan dari paslon nomor 1. Begitu nanti paslon nomor 2 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 3. Nah, paslon nomor 3 ini akan menjawab pertanyaan paslon nomor 2. Paslon nomor 3 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 1. Nah, nanti paslon nomor 1 akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Paham? Apakah paham, teman-teman? Ya, silakan untuk paslon nomor 1 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 2. Ya, boleh. Sudah siap? Siap. Kami akan memberikan pertanyaan untuk paslon nomor 2. Sebutkan dan jelaskan kelebihan Anda yang membuat Anda layak dipilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Terima kasih. Oke, ini akan langsung dijawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Ya, tepuk tangan dulu dong yang meriah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa yang dapat dipertimbangkan untuk memilih kami menjadi ketua dan wakil ketua OSIS adalah karena kami memiliki komitmen tinggi, pengalaman organisasi, serta visi yang realistis dan dapat diterapkan langsung di lingkungan sekolah. Kami siap bekerja sama dengan semua pihak, mendengarkan aspirasi teman-teman, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk memajukan OSIS secara nyata, bukan hanya dalam rencana tetapi juga dalam tindakan. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor 2. Jawabannya sangat memuaskan ya. Bagaimana paslon nomor urut 1 bisa diterima jawaban paslon nomor urut 2? Ya, jawaban bisa diterima. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, paslon nomor urut 2 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Nomor urut 3 ini siap-siap ya. Ya, bisa dimulai? Siap. Ya, silakan. Apa program Anda untuk menjaga ketertiban di musola? Sudah, terima kasih. Perlu diulangi pertanyaannya? Tidak ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Saya akan menegur dengan isyarat halus dan menasehati yang baik, serta membuat jadwal piket penjaga untuk menenangkan keributan pada barisan kelas 1. Salat pada barisan kelas 7, 8, dan 9. Bagaimana dengan jawaban saya? Apakah puas? Puas. Terima kasih. Oke, yang berikutnya adalah pertanyaan dari paslon nomor urut 3 kepada paslon nomor urut 1. Apakah paslon nomor urut 3 sudah siap pertanyaannya? Apa yang Anda lakukan
jika ada anggota OSIS yang melanggar peraturan atau mengkritik keputusan Anda secara terbuka. Baik, akan saya ulangi. Apa yang akan Anda lakukan jika ada anggota OSIS yang melanggar peraturan atau mengkritik keputusan Anda secara terbuka? Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Kami akan melakukan identifikasi penyebab masalah, mencari solusi melalui diskusi dan program yang menarik, memberikan pembinaan dan motivasi, dan akan menanyakan mengapa anggota tersebut melanggar aturan dan akan menasihatinya agar tidak diulangi lagi. Terima kasih. Untuk para anak-anak, jangan pergi terlebih dahulu karena acara belum selesai. Nanti kami beri waktu untuk istirahat jika acara sudah selesai. Silakan untuk jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu. Silakan untuk jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu karena belum waktunya untuk istirahat. Istirahat akan diberikan ketika acaranya sudah selesai. Mohon untuk jangan pergi meninggalkan tempat terlebih dahulu. Baik, apakah jawaban dapat diterima? Baik, jawaban dapat diterima dan saya puas. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk semua, untuk kita semua dan untuk ketiga paslon. Luar biasa sekali ya pertanyaan terbuka dari siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9. Juga tadi para paslon saling mengutarakan pertanyaan kepada paslon lainnya dan saling menjawab pertanyaannya. Dengan antusiasme ya, ide-ide dan kreativitas mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing pasangan calon kandidat. Ini sangat luar biasa sekali. Ya, dengan sesi tanya jawab ini semoga menjadikan sebagai referensi pada anak-anak kita semuanya, pada siswa untuk nanti memilih ya, mencoblos ya, pemilihan OSIS nantinya di hari Kamis, benar. 25 September 2025 ya. Oke, benar sekali. Di hari Kamis besok kita akan melangsungkan acara pencoblosan, sehingga besok silakan kalian untuk menentukan pilihan kalian mulai dari sekarang, paslon mana yang akan kalian pilih. Iya, betul sekali. Jadi kalian dapat gambaran ya tadi tentang visi misi saat orasi masing-masing pasangan calon. Ketika debat berlangsung, kalian punya gambaran nantinya akan memilih paslon yang mana. Betul sekali, Wid. Secara demokrasi ya tentunya betul, ya. Pelaksanaannya secara luber, langsung, jurdil. bebas, rahasia, jujur dan adil. Betul sekali. Ini juga anak-anak sambil belajar demokrasi sejak dini. Iya, betul. Walaupun ketika saat jadi pemimpin begitu ya sudah sangat hebat ya. Betul sekali. Ini pelaksanaan demokrasi dalam lingkup sekolah. Sekolah, betul sekali. Baik, bagaimana ini selanjutnya Bu Yasinta? Debat pemaparan orasinya sudah, visi-visi sudah. Terus debat terbukanya, tanya jawab antar panelis sudah. Debat terbuka sudah. Sudah juga. Selanjutnya acara kita pada hari ini bagaimana? Acara pada pagi hari ini kita mungkin istirahat terlebih dahulu ya, untuk mempersiapkan ke depannya para masing-masing pasangan calon ini nantinya akan dipajang di panggung begitu ya, Ya, berarti mereka menggunakan pakaian adat gitu. harus sudah siap besok.
Oke, kalau seperti itu, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada semua peserta yang sudah antusias dalam mengikuti acara pada hari ini. Selanjutnya kami juga ucapkan terima kasih kepada para panelis yang sudah hadir memberikan pertanyaan kepada para paslon. Dan tidak lupa pula terima kasih kepada para ketiga paslon yang sudah semangat mengikuti acara pada hari ini. Demikianlah acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan gambaran yang jelas bagi kita semua tentang visi misi masing-masing calon. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian dengan bijak. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat memilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.